Memantau langsung penyekatan PPKM darurat di 27 pintu di seluruh Jawa Tengah, serta memantau langsung penyekatan di titik-titik sekat tambahan. Salah satunya adalah Mampang, Jakarta Selatan. Bergabung jurnalis Kompas TV di pintu tol Jati Ngaleh di Semarang, Esra Simamora, dan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan di Underpass Mampang, Jakarta Selatan. Kita akan ke Esra dulu di Semarang. Esra, selamat pagi. Bagaimana situasi penyekatan dari pintu keluar tol saat ini di tempat Anda melaporkan? Esra, silakan. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Dari hasil pantauan kami pagi ini di exit tol Jatingaleh Semarang Jawa Tengah ini sudah mulai ditutup sejak kemarin malam dengan menggunakan barier beton. Dan ini selain daripada di exit tol Jatingaleh Semarang Jawa Tengah ini juga ada lagi 26 titik di Jawa Tengah yang juga tolnya ditutup oleh Pemprov Jawa Tengah untuk dalam rangka PPKM darurat yang sudah dilakukan sejak 3 Juli kemarin dan ini mulai dilakukan hari ini tanggal 16 hingga 22 Juli mendatang. Penutupan exit tol ini dilakukan agar nantinya kendaraan-kendaraan dari wilayah luar Jawa Tengah tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Jawa Tengah baik itu nantinya dari Jawa Timur ataupun Jakarta. Penutupan exit tol ini juga nantinya merupakan penutupan fleksibel karena memang hanya kendaraan-kendaraan logistik dan juga kendaraan yang membawa obat-obatan yang bisa masuk ke wilayah Jawa Tengah atau dalam kata lain ini merupakan sektor esensial dan juga kritikal yang dapat masuk ke wilayah Jawa Tengah dengan membawa surat vaksinasi atau surat dan juga surat negatif COVID-19 dan surat kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian juga nantinya untuk jalur alternatif lainnya ini memang masih kurang ketat, yaitu masih banyak masyarakat yang melalui jalur alternatif yang menyebabkan kerumunan. Dan ini nantinya dapat diperkirakan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Untuk itu kemarin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menekankan kepada seluruh petugas gabungan agar juga selain daripada fokus kepada exit tol juga harus memperhatikan jalur-jalur alternatif agar nantinya tidak terjadi kerumunan. Kemudian juga selain daripada itu, Pemprov Jawa Tengah juga sudah menutup 23 ruas jalan di Semarang, Jawa Tengah. Ini nantinya juga merupakan jalur-jalur atau jalan yang memang sering didatangi atau dipadati oleh orang-orang. Sembari menunggu nantinya PPKM darurat ini diberlakukan, untuk itu Pemprov Jawa Tengah terus menekankan atau menggencarkan agar vaksinasi terus dilakukan kepada masyarakat untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Seperti itu, Bayu. Baik, Esra, kalau saya melihat di belakang Anda itu penutupan sudah terjadi di sana, tidak ada penumpukan kendaraan. Artinya masyarakat sudah mengetahui, masyarakat sudah mematuhi dan tidak ada yang mencoba untuk masuk dan lain-lain berkaitan dengan penutupan pintu-pintu keluar tol di Jawa Tengah ini. Esra? Ya, seperti itu tadi Bayu dan juga saudara, memang masyarakat sudah mulai mengetahui bahwa memang di Jawa Tengah sendiri sudah dilakukan penutupan exit tol di 27 titik di Jawa Tengah dan memang setelah pemberlakuan PPKM tersebut atau pembatasan kegiatan masyarakat darurat tersebut, memang angka kasus COVID-19 mulai berkurang di wilayah Jawa Tengah. Tadinya memang di Jawa Tengah sendiri masih mencapai 19,2% atau masih termasuk zona merah, akan tetapi mulai memasuki zona kuning atau menurut tingkat nasional sudah mencapai 30,2%. Seperti itu Bayu dan juga saudara. Kemudian nantinya pemerintah akan terus mengingatkan masyarakat agar seluruh masyarakat dari luar Jawa Tengah tidak boleh melewati jalan tol ini karena memang ini untuk menekan angka penyebaran kasus COVID-19 agar tidak terjadi kerumunan di wilayah Jawa Tengah seperti itu. Baik, Esra Simamora, terima kasih laporan Anda dari pintu keluar tol di Jati Ngaleh di Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya saya berpindah ke Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV yang sekarang berada di Jakarta, Underpass Mampang. Sudah 2 hari ini kita pantau. Pagi ini Jona, bagaimana situasinya? Masih terjadi antrian panjang di titik penyekatan ini karena baru jam 10 nanti penyekatan ini akan ditutup saja, ditinggal oleh petugas. Jona.
Ya Bayu, kami sendiri sudah memantau mulai dari pukul 5 pagi dan sebenarnya kalau kita lihat ada penurunan kalau dibandingkan pukul 6 dan pukul 7. Tadi sekitar pukul 6 antriannya bahkan memanjang sampai kurang lebih 50 meter, di mana dominasinya roda 2 itu lebih dari 50%, jadi kurang lebih sekitar 60 sampai 70%. Dan kalau kita lihat dari adanya antrian ini, mereka ini wajib menunjukkan dinamakan dengan STRP. Dan saja untuk akses yang bisa melewati underpass Mampang ini hanya dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Dari pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam, ini mereka khusus hanya untuk tenaga kesehatan seperti dokter ataupun perawat. Selebihnya mereka tidak boleh lewat. Nah, saat ini kita akan menunjukkan bagaimana visual terakhir yang ada. Jadi seperti inilah antrian yang ada dan saat ini memang kalau kita lihat dominasinya lebih banyak ke roda 4. Jadi ada petugas gabungan dari tentara dan kepolisian dan terlihat ada brimob juga. Jadi mereka ini akan mengecek satu persatu. Jadi setiap pengendara baik roda 2 atau roda 4 yang akan lewat underpass Mampang ini, mereka akan ditanya mana STRP-nya. Setelah dicek bahwa mereka betul adalah pekerja kritikal dan esensial, baru mereka bisa melewati. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan adanya STRP tersebut, mereka tidak boleh melewati underpass, langsung dikeluarkan atau dialihkan ke Jalan Kapten Tendian. Jadi memang prosesnya akan terus berlangsung sampai pukul 10, nanti selesai pukul 10 pagi maksud saya sampai pukul 10 malam jalan ditutup dan hanya tertentu saja yang boleh melewat. Yang pasti terkait dengan pengamanan, kami melihat situasi saat ini sudah cukup baik dan juga untuk pihak yang melakukan pengawasan saja pihak gabungan tidak hanya dari Ditlantas dari Polda Metro Jaya tapi juga dari pihak Polres dan Polsek. Yang pasti kalau kita lihat saat ini penerapan STRP ini dilakukan di banyak titik, ada di 100 titik dan kalau kita lihat bagaimana efektivitasnya sebenarnya ini cukup baik dalam rangka untuk meminimalisir atau mengurangi adanya kepadatan yang ada. Yang pasti tujuan dari adanya penerapan STRP ini adalah mengurangi adanya kepadatan atau kerumunan yang ada di mana saja dalam rangka untuk menekan angka pandemi COVID-19 yang ada di Jakarta. Bayu? Baik, Jona Hamanuangan, terima kasih laporan Anda pagi ini dari titik penyekatan di Jakarta, underpass Mampang, Jakarta Selatan, dan sebelumnya tadi ada Ersa Simamora yang ada di titik penyekatan di Tol Jatingaleh di Semarang, Jawa Tengah. Saudara, informasi yang